Motor itu mendahului dan berhenti tepat di depan Plank. Ternyata si pengendara motor itu adalah Jim. Plank mulai takut dan mengancam akan memukul dengan sepatunya, tapi Jim dengan mudah membuang semua sepatu Plank. Rupanya Jim masih kesal dengan Plank karena mencampuri urusannya dengan Kaya. Plank memaki Jim dan dia tidak heran bila Kaya ingin putus dengannya. Jim berteriak dan minta Plank mengatakan pada Kaya bahwa dia tidak mau putus. Plank berdalih bahwa dia hanya melakukan apa yang Kaya minta. Namun Jim tidak peduli, dia minta Plank mengajarinya bahasa Inggris. Jim terus mendesak Plank hingga Plank bersandar pada tembok karena takut. Jim berjanji akan memberinya uang bila Plank mau mengajarinya bahasa Inggris dan Plank terpaksa mengangguk. Jim berjalan ke arah motornya dan mengambil uang dari dalam tasnya. Dia menyelipkan uang itu dalam tas Plank. Jim mengancam bila Plank tidak bisa membuatnya bisa berbahasa Inggris, maka Plank akan tahu sendiri akibatnya. Plank langsung ngeri melihat tatapan tajam Jim ke arah tubuhnya. Jim pergi dengan cueknya, meninggalkan Plank yang kesal setelah mengintip uang pemberian Jim yang hanya sedikit. Keesokan harinya, Plank bertemu dengan Jim di kafe dan Plank memulai kursusnya dengan latihan berbicara, tapi Jim tidak mengerti sama sekali apa yang diomongkan oleh Plank. Dia mencoba membaca gerak bibir Plank, tapi tetap tidak mengerti. Akhirnya dia memutuskan untuk berdiri. Plank kaget dan bertanya. Jim beralasan kalau dirinya ingin memesan kopi. Dia menawari Plank, tapi Plank menolak. Ketika Jim sudah menjauh, Plank mendesah kesal dan mengatakan kalau Jim benar-benar bodoh. Plank mencoba mengajari Jim dari dasar, yaitu cara mengeja huruf bahasa Inggris. Jim tampak ogah-ogahan, tapi Plank berusaha sabar. Tanpa sadar, Plank mengolok Jim yang bodoh. Jim berdalih bahwa ini hari pertamanya dan Plank hanya bisa tersenyum masam. Saat pulang, Plank mencoba bertanya dalam bahasa Inggris, tapi Jim menjawab dengan bahasa Thailand. Plank pun kesal dan berjalan pergi, tapi Jim menghentikannya dengan sebuah pertanyaan sambil menunjuk seorang wanita yang duduk di sofa. "What is that?" tanya Jim. Plank menjawab bahwa itu wanita, tapi Jim bilang salah. Plank berpikir sejenak dan menjawab tali sepatu, tapi Jim kembali menyalahkan. Plank menyerah dan balik bertanya. Jim dengan santai menjawab bahwa itu mangga. Plank tidak mengerti karena tidak melihat ada mangga di sana. Jim melirik Plank dan mengatakan bahwa mangganya digantung. Plank jadi risih setelah tahu apa yang dimaksud oleh Jim dan berusaha menarik ujung bajunya, tapi Jim malah pergi dengan cuek. Di tempat parkir, Jim sudah bersiap pulang dengan motornya saat melihat Plank berjalan sambil menarik bajunya. Jim menawarkan tumpangan, tapi Plank menolak dengan alasan takut naik motor. Plank kembali berjalan dengan tidak nyaman karena Jim terus menatapnya. Jim dengan iseng menyarankan agar Plank melepas bajunya, dan Plank pun jadi kesal. Dia menyebutkan Jim mesum dan mengeluarkan spray dari dalam tasnya, tapi Jim hanya tersenyum. Sebelum pergi, Jim sengaja menakuti Plank dan mengatakan bahwa tempat parkir ini berhantu. Plank langsung bergidik sambil berjalan menuju mobilnya. Plank bermaksud menyemprotkan spray agar hatinya sedikit tenang, tapi yang terjadi malah senjata makan tuan. Spray itu mengenai mata Plank, dan Plank hanya bisa menjerit marah sambil menyiram matanya dengan air. Keesokan harinya, Plank hendak menuju tempat kursusnya ketika lewat di depan toko buku. Dia tidak sengaja melihat Jim. Plank masuk dan menyapanya. Jim membeli buku tentang lumba-lumba, tapi dia kesulitan membacanya. Plank menyarankan buku yang lebih mudah, yaitu Cinderella, tapi Jim menolak sambil mengomel. Tindakan Jim membuat Plank hanya bisa cemberut. Saat mereka sedang berdebat, seorang bule muncul dan bertanya apa Jim bisa bahasa Inggris, dan Jim langsung gugup. Dia menunjuk Plank, tapi Plank hanya menggeleng. Bule itu bertanya tentang lokasi suatu restoran. Jim pun kebingungan dan minta bantuan Plank. Plank menyarankan Jim menggunakan bahasa isyarat saja. Jim mencoba mengatakan sesuatu, tetapi bule itu mengira Jim mengatakan masih jauh. Bule yang lain muncul dan membawa peta. Dia minta Jim memberikan petunjuk dengan petanya. Jim pun jadi panik ketika bule yang ketiga muncul dan dia langsung kabur meninggalkan Plank yang hanya bisa tersenyum miris.